anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dengan subtema bangsa Israel memasuki tanah berjanji. Karena kita masih dalam pandemi, kita tetap belajar melalui video pembelajaran. Nah, anak-anak, semoga dalam masa ini kalian tetap semangat dan selalu berusaha untuk mengambil waktu untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan perjuangan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah Kanaan. Kedua, menjelaskan bahwa peristiwa masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan merupakan pemenuhan janji Allah. Dan yang ketiga, menyadari bahwa Allah selalu setia pada janji Tuhan, dan Allah mengharapkan kerjasama dari kita sebagai pihak manusia. Maka sekarang mari kita siapkan hati, budi, pikiran kita, waktu kita untuk memulai pembelajaran ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas hari ini. Berilah rahmat-Mu dalam pembelajaran agama saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ini kasih Tuhan, di Indonesia ada tradisi mudik atau pulang kampung. Biasanya orang Indonesia mudik pada saat Idul Fitri atau akhir tahun. Rupanya pulang kampung adalah satu kerinduan untuk orang-orang yang ada tinggal di perantauan. Dan untuk kita orang Katolik, biasanya kita juga mau pulang kampung pada saat Natal atau Tahun Baru. Nah, pada saat ini tentu ada keterbatasan untuk pulang kampung halaman dengan kondisi ini. Nah, kita akan belajar tentang bangsa Israel yang akan kembali ke kampung halamannya. Untuk itu, mari kita belajar dari kitab suci dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 6. Anak-anak, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu diawali ketika mereka sudah 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka merasakan penderitaan dan pahitnya hidup sebagai budak di Mesir. Musa memimpin mereka menuju tanah terjanji itu. Dan selama dalam perjalanan, Tuhan menuntun dan melindungi mereka dari serangan musuh-musuh saat itu. Dan ketika mereka kelaparan, Tuhan memberikan makanan berupa mana dan burung puyuh kepada mereka. Musa ketika dalam perjalanan mencapai umur sampai 120 tahun, tapi dia sangat hebat karena pada usia itu matanya belum kabur dan ia masih kuat. Dan Musa tahu bahwa ajalnya sudah dekat.
dan tidak akan sempat menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Lalu untuk terakhir kalinya, ia mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan menasihati mereka supaya mencintai Allah, tetap setia dan berbakti kepadanya, agar mereka hidup dengan berpedoman pada 10 perintah Allah. Musa juga menunjuk Yosua untuk meneruskan kepemimpinannya, memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan. Lalu Musa mendaki Gunung Nebo. Tuhan menunjukkan tanah Kanaan di sebelah sungai Yordan. Tanah itu tanah yang hijau, subur, berlimpah susu dan madu. Dan akhirnya Musa meninggal di Gunung Nebo dan dimakamkan di gunung itu. Berhari-hari bangsa Israel sedih, berkabung, menangis karena telah kehilangan pemimpin yang mereka sangat cintai, pemimpin yang sungguh-sungguh sangat baik untuk mereka. Nah, anak-anak, setelah Musa wafat dan masa berkabung telah selesai, akhirnya Yosua lah yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Mengapa? Karena Yosua adalah orang yang setia dan Yosua sudah dilantik dan dibentuk oleh Musa menjadi pemimpin yang baik. Nah, anak-anak, Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan seperti pada gambar ini. Para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan tetap berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sehingga sungai itu berhenti mengalir dan seluruh bangsa Israel dapat menyeberang di tanah kering. Sampai seluruh bangsa Israel itu menyeberangi sungai Yordan. Mereka berkemah di Gilgal setelah menyeberang sungai Yordan itu. Orang Israel itu merayakan hari raya Paskah pada hari ke-14 pada bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Dan ini merupakan perayaan Paskah yang pertama setelah mereka menginjakan kaki di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian itu. Nah, ketika Yosua sudah dekat Yeriko, dia melayangkan pandangannya dan melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Dan ternyata laki-laki itu adalah panglima bala tentara Tuhan. Tuhan menyerahkan Yeriko, tapi mereka harus mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja selama 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali dan para imam meniup sangkakala. Ketika sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan nyaring. Maka saat itu pula lah tembok kota itu akan runtuh. Nah, anak-anak, di bawah pimpinan Yosua, akhirnya bangsa Israel dapat merebut kota Yeriko dan kota-kota lainnya hingga menguasai seluruh tanah Kanaan.
Anak-anak, kita sudah belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ada tokoh Musa, Yosua, dan bangsa Israel. Musa adalah orang yang selalu bekerja keras, taat pada Allah, dan memimpin bangsanya dengan setia. Musa mengalami banyak penderitaan dalam perjuangannya memimpin bangsa Israel. Namun ia tidak sempat memasuki tanah berjanji, yaitu tanah Kanaan. Dan sebelum meninggal, Musa memberi nasihat terakhir kepada bangsanya agar mereka tetap setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan selalu berbakti kepada Tuhan. Sedangkan Yosua dipilih Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji. Musa ini sungguh menjadi pemimpin yang baik karena sudah didampingi, dididik, dilatih, dan dibentuk oleh Musa. Maka Israel dengan yakin bekerja keras untuk mendapatkan janji Allah itu. Dan akhirnya di bawah pimpinan Yosua mereka mendapatkan janji Tuhan. Mereka berhasil merebut kota Yeriko dan kota-kota lainnya hingga seluruh tanah Kanaan. Nah, janji Allah bukan seperti hadiah yang mereka dapatkan begitu saja, tapi harus diperjuangkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, janji Allah tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, tapi juga untuk kita. Lalu apa yang harus kita buat untuk mendapatkan janji Allah itu? Kita harus bisa membangun sikap religius, yaitu rajin berdoa dengan rajin, membangun hubungan baik dengan Tuhan, supaya kita dapat hidup dalam bimbingan Tuhan. Lalu kita rajin belajar, lalu kita berderma atau memberi tanpa pamrih kepada siapapun yang memerlukan. Itulah yang harus kita perbuat untuk mendapatkan janji Allah, sehingga kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan seperti Yosua. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita, sikap kita untuk menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk mengetahui bagaimana kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Engkau memilih Musa dan Yosua sebagai alatmu untuk menolong bangsa Israel. Semoga Engkau berkenan pula menjadikan kami sebagai alatmu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran pada hari-hari berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan, dan selalu rajin belajar. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.